Polemik soal keaslian ijazah S1 Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali mencuat dan jadi sorotan publik. Komentar netizen terus bergulir seolah tak pernah selesai. Sementara itu pihak Rektorat UGM telah beberapa kali menegaskan bahwa Jokowi benar-benar alumnus UGM. UGM juga siap mendukung proses hukum untuk membuktikan kebenaran soal keaslian ijazah Jokowi. Ini bukan soal membela siapa, tidak. Tapi bahwa kami dalam posisi ini adalah menjelaskan sebagai sebuah lembaga yang memiliki dokumen, sudah kami jelaskan, dan Joko Widodo itu lulus pada November ya, 5 November 1985, sesuai dengan catatan di dokumen Fakultas Kehutanan. Nah nanti kami persilahkan apabila nanti kemudian ada proses pengadilan atau apapun, UGM siap. Misalnya sebagai saksi ya, kami siap. Pihak kampus bahkan telah menyiapkan dokumen resmi untuk sidang gugatan ijazah di Pengadilan Negeri Sleman. Lalu mengapa tudingan ini tak kunjung reda? Perlukah Jokowi membuka ijazahnya secara terbuka ke publik? Akankah polemik ini benar-benar berakhir di meja hijau? Ya, pemirsa, seperti kita ketahui bersama, polemik mengenai keaslian ijazah dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini kembali mencuat dan menuai sorotan publik tentunya. Komentar para netizen pun terus mengalir di ranah media sosial. Sementara itu, Universitas Gadjah Mada ini menegaskan bahwa Joko Widodo betul merupakan alumnus dari UGM dan bahkan UGM siap menunjukkan dokumen resmi pada sidang gugatan di Pengadilan Negeri Sleman. Lantas mengapa kemudian mengenai keaslian ijazah Jokowi ini terus bergulir? Perlukah kemudian Joko Widodo ini menunjukkan ke publik ijazah yang asli itu seperti apa? Malam hari ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung bersama kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Mas Alek Damanik dari Wakatum Projo. Mas Alek, apa kabar? Sehat, Mas? Sehat, selamat malam. Selamat malam, terima kasih sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan juga bergabung bersama kita ada Prof. Suparji Ahmad, pakar hukum pidana dari Universitas Al-Azhar. Prof. Suparji, apa kabar, Prof? Baik. Sehat ya, Prof? Terima kasih sudah hadir juga. Dan sudah lama tidak hadir di sini, tapi malam hari ini luar biasa. Bang Hensat, apa kabar? Analis komunikasi politik kita. Alhamdulillah baik, sehat ya Bang kasih. Hensat ya. Terima kasih. Mas Alek, kita ingin tahu hari ini Pak Jokowi hadir memenuhi panggilan ya di Barreskrim Polri. Apa kemudian yang dibawa dan apakah sudah ada informasi, Mas? Apa yang coba diungkap dari panggilan hari ini? Ya kan udah jelas ya, di media juga banyak bahwa kehadiran Pak Jokowi sebagai warga negara karena dipanggil oleh penyelidik, kemudian untuk memberikan keterangan, ya memberikan keterangan sehubungan dengan pertama laporan TPUA, yang kedua yang pasti dia harus menjelaskan ya tentang ijazah yang sebelumnya ijazah itu SD, SMP, SMA, kuliah ya yang telah diserahkan kepada Mabes Polri. Kemudian sehubungan dengan ijazah tersebut perlu dong penyelidik ya melakukan pemeriksaan, perlu dong Pak Jokowi ditanyakan sehubungan dengan ijazah itu. Jadi saya rasa itu suatu mekanisme yang biasa memang harus dilakukan penyelidik dalam hal penyelidikan laporan TPUA ini. Oke, dan komit ya Pak Jokowi sejauh ini tetap akan menempuh dan menjalani setiap proses hukum yang sudah berlangsung sampai sekarang? Saya rasa statement Pak Jokowi juga sudah sangat jelas. Beliau akan tetap fokus di dalam proses hukum ini. Beliau tidak akan mundur, maju terus sampai akhirnya ada keputusan ataupun kepastian hukum terhadap permasalahan ijazah palsu ini, sehingga publik tahu, ya masyarakat Indonesia tahu siapa yang benar, siapa yang salah di dalam permasalahan ijazah palsu ini. Oke, baik Bang Hensat, siapa yang benar, siapa yang salah, kenapa kemudian polemik ini tidak kunjung reda, malah semakin riuh sepertinya? Saya bukan ahli forensik dokumen, jadi saya juga nggak paham ijazah ini asli atau palsu. Cuma yang saya mengerti adalah bila ada kaitan dengan dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan pendidikan saya, itu biasanya saya ke universitas di mana saya kuliah. S1 saya di Unpad, S2 saya di Universitas Indonesia, S3 saya di BINUS. Semuanya pasti ada tuh pegang dokumentasinya. Sehingga kalau saya perlu apa-apa, saya pasti mintanya ke sana. Jadi kalau kemudian ada dokumen legalisir tentang ijazah Pak Jokowi,
yang mengeluarkan UGM, ya UGM memang harus defense itu. Dia Dan harus, sudah dilakukan seperti ya itu dia Hensat? harus bertahan bahwa ini asli. Maka sebetulnya kalau kemudian Pak Jokowi sedih, ya saya juga sedih gitu, karena kenapa ini masih kemudian diperpanjang terus? Harusnya memang sudah selesai. Tapi ini secara politik ini menguntungkan Pak Jokowi. Dia ini canggih loh. Dia akan sampai pada satu titik di mana dia membuktikan bahwa ijazahnya itu benar, dan akhirnya Alex Damanik akan berkata, kan Anda sudah menjolimi Pak Jokowi. Dan saat itu dia berselancar bahwa dia dizolimi oleh beberapa orang yang memang sedang melakukan tindakan zolim ke dia. Jadi secara skenario politik ini menguntungkan Pak Jokowi. Tapi kalau ijazahnya itu asli atau tidak, menurut saya, kalau dia memang kuliah di UGM, UGM-nya udah bilang, dia kuliah, dia lulus, nih asli. Nah, sebenarnya sudah selesai. Ya harusnya udah benar, masa universitas lain yang mengkonfirmasi kan? Kalau kemudian kan ada beberapa mahasiswa UGM lain mengatakan bahwa ijazahnya itu tidak sama dengan ijazahnya dia gitu ya. Ya udah sih, terserah aja gitu. Sekarang kan, maksudnya nih ya, kalau agak-agak kreatif dikit, coba wawancara itu KPU Solo, KPU Jakarta. Coba sih, kemarin coba pada saat dilihat. pendaftaran, mencalonkan diri coba lihat sebagai tuh, kepala daerah. Apa? Kan kalau misalnya dilegalisir sama UGM, sebetulnya sekarang itu level paniknya itu bukan di Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi benar dia bilang, aduh saya sedih banget nih. Saya terhina sehina-hinanya, kan dia bilang begitu kan. Dan justru dengan situasi ini Pak Jokowi diuntungkan begitu? Iya diuntungkan, orang dia udah punya legalisirnya ijazah dari UGM kan. Yang repot sekarang ya UGM. Terserah lah itu mau gimana, mau asli kayak mau enggak, pokoknya UGM mesti bilang asli. Kenapa? Yang legalisir dia. Yang panik deg-degan nama besar UGM. Sekarang begini, misalnya ternyata itu palsu gitu ya. Terus mau gimana? Negara dunia pasti mentertawakan kita. Tapi apakah kemudian Pak Jokowi harus kuliah lagi? Apakah kemudian UGM harus dibubarkan? Kan enggak sampai situ kan? Jadi menurut saya begitu UGM mengatakan ini asli, kami menjamin itu, kami siap mempertahankan. Tadi kan ngomongnya begitu tuh UGM tuh. Ya udahlah. So artinya bolanya ini sekarang ada di UGM. UGM lah yang harus membuktikan karena dia melegalisir itu. Sebab kalau sampai legalisirnya salah, bubar. Ini masa kampus tertua gede-gede kena skandal tentang legalisir ijazah. Jadi menurut saya bukan lagi masalah Pak Jokowi, ini masalahnya udah di UGM. Udah di UGM. Oke, baik. Prof Suparji, kalau dari kacamata hukum melihat bagaimana perjalanan polemik ini sih, Prof? Ya, ini saya kira by design ya. By design. Karena sudah bertahun-tahun terus kemudian redam, tiba-tiba muncul lagi kan gitu loh. Ada apa sebetulnya ini kan? Tadi Bang Henry katakan ini dikelola isu ini sebetulnya kan, untuk mengkapitalisasi secara politik kan gitu loh. Karena sebetulnya sederhana. Kalau kemudian mau menyelesaikan perkara ini kan, tunjukkanlah ijazah aslinya kan sudah selesai. Tetapi kan kemudian tidak ada mekanisme tentang itu. Oleh karenanya memang ini sepertinya ada semacam suatu bentuk ya bagaimana menjaga isu ini terus berkepanjangan kan gitu. Dan dalam perspektif hukum saya kira ini sudah sangat-sangat tidak terkendali kan gitu loh. Tapi kemudian akhirnya bagaimana itu yang akan kita nanti. Maksud saya adalah ada laporan di Polda, ada laporan di Bareskrim, ada gugatan di Solo, ada gugatan di Sleman dan sebagainya. Ini saya kira ini kan satu proses yang kemudian baik secara perdata maupun secara pidana akhirnya berjalan kan gitu. Apa yang terjadi di Bareskrim hari ini misalnya kan proses penyelidikan kan. Untuk menentukan apakah ada peristiwa pidana atau tidak kan gitu. Nah ketika kemudian sudah ditemukan ada peristiwa pidana maka kemudian akan naik pada tingkat penyidikan kan. Dan ketika penyidikan kumpulkan alat bukti kemudian menentukan siapa akan jadi tersangkanya kan. Maka dalam perspektif hukum, kenapa ini tidak segera selesai? Karena tidak adanya kepastian hukum, karena tidak ada suatu bentuk pembuktian kan gitu. Bahwa kemudian sebetulnya kan siapa yang menggugat, itulah yang kemudian akhirnya harus membuktikan kan. Siapa yang mendalilkan harus membuktikan dalam konteks perdata. Dan dalam hal ini misalnya soal UGM misalnya, ketika kemudian sudah menyatakan bahwa secara publik ini adalah asli gitu, maka konsekuensinya adalah bagaimana kemudian dalam proses persidangan nanti juga membuktikan tentang itu. Karena ada dua sisi kan, palsu itu, membuat palsu atau kemudian memalsu kan itu.
Menarik nih Prof, ketika tadi Prof Suparji mengatakan mengenai pembuktian, ini kan yang sebetulnya ditunggu juga oleh publik selama ini Prof, yang bisa membuktikan adalah yang menggugat. Berarti Pak Jokowi juga tidak perlu menunjukkan ijazah tersebut ke publik. Tidak perlu, kalau dalam konteks perdata, siapa yang mendalilkan harus membuktikan kan. Kemudian tapi pada sisi yang lain, kalau kemudian tergugat juga punya hak untuk kemudian mempertahankan tentang kebenaran tadi itu. Tetapi dalam konteks peristiwa yang terjadi, misalnya peristiwa pidananya, memalsu atau membuat palsu kan. Memalsu itu misalnya karena memang datanya tidak ada, tapi kemudian dibuat kan. Kemudian membuat palsu itu sebetulnya aspal kan, asli tapi palsu kan. Ini yang kemudian konteksnya menarik misalnya, apakah laporan 263, apakah kemudian 264, atau kemudian 266 kan ini. Dan perkara ini sudah perkara lama. Nanti juga berbenturan dengan soal daluarsa kan gitu. Karena sudah bertahun-tahun, ijazah 85 tadi misalnya itu sudah lebih dari 12 tahun itu. Jadi ini menurut saya akan kemudian menjadi bermanfaat bagi bangsa dan negara. Ini sebetulnya apa kan itu manfaatnya itu kan? Apakah akan nanti supaya orang hati-hati dalam memeriksa tadi KPU kan gitu, akuntabilitasnya dijamin ini kan kita harus lihat sisi manfaatnya apa sebetulnya kan. Baik, Bang Hensat sudah ingin menanggapi, tapi di segmen selanjutnya ya Bang Hensat ya, karena kita juga pengen tahu, karena tadi disinggung ini sepertinya by design Mas Alex, ada yang berupaya untuk memaintain isu mengkapitalisasi ini, apakah ada agenda politik di belakangnya, nanti juga bisa dijawab oleh Mas Alex. Bang Hensat juga ingin bicara nanti di segmen selanjutnya, usai jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda.